Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul di ruang Zoom dalam acara seminar Pekan Islami BO Al-Kahfi. Salawat dan salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang seperti saat ini. Teman-teman dan kakak-kakak sekalian, peserta seminar Pekan Islami BO Al-Kahfi 2021, pertama-tama izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Di sini saya Hendro Wahyudi sebagai MC dan juga sekaligus moderator dalam acara seminar pada siang hari ini, mengucapkan selamat datang dalam acara webinar Pekan Islami dengan tema Becoming Muslim Young Generation Who is Religious and Qualified. Adapun susunan acara yang akan dilaksanakan pada siang hari ini, yang pertama pembukaan, kedua tilawah, ketiga kata sambutan, keempat penyampaian materi dan sesi tanya jawab, kelima doa, baiklah, untuk menghemat waktu, marilah kita buka acara kita dengan melafazkan lafaz basmalah. Semoga acara kita pada hari ini dapat berjalan dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Acara kedua, pembacaan ayat suci Al-Qur'an yang akan dibawakan oleh saudari Elvisha. Pada saudari, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sejenak, marilah kita menghentikan aktivitas kita dan menyimak kalamullah berikut ini. Al-Maidah ayat 83. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza sami'u ma unzila ila rasuli tara a'yunahum tafidu minad dam'i mimma 'arafu minal haqq yaquluna rabbana amanna faktubna ma'asy syahidin wa ma lana la nu'minu billahi wa ma ja'ana minal haqq wa natma'u an yudkhilana rabbuna ma'al qaumis salihin fa'asabahumullahu bima qalu jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha wa dzalika jazaa'ul muhsinin walladzina kafaru wa kazzabu biayatina ulaika ashabul jahim. Dan apabila mereka mendengarkan apa yang diturunkan kepada Rasul Muhammad, kamu lihat mata mereka mencucurkan air mata disebabkan kebenaran yang telah mereka ketahui dari kitab-kitab mereka sendiri. Seraya berkata, ya Tuhan, kami telah beriman. Maka catatlah kami bersama orang-orang yang menjadi saksi atas kebenaran Al-Quran dan kenabian Muhammad. Dan mengapa kami tidak akan beriman kepada Allah dan kepada kebenaran yang datang kepada kami? Padahal kami sangat ingin agar Tuhan kami memasukkan kami ke dalam golongan orang-orang yang soleh. Maka Allah memberi pahala kepada mereka atas perkataan yang telah mereka ucapkan, yaitu surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai dan mereka kekal di dalamnya. Dan itulah balasan bagi orang-orang yang berbuat jahat. Sedangkan orang-orang kafir yang telah mendustakan ayat-ayat kami, mereka itulah penghuni neraka. Semoga Allah merahmati kita. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Semoga yang membaca maupun yang mendengarkan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Acara selanjutnya kata sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ketua Pelaksana Kegiatan Seminar Online Pekan Islami BOL Kafi kepada Saudara Aden Nopriandeni. Padanya kami persilakan. Terima kasih kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kak Oksa Putra, materi kita pada siang hari ini Kak Oksa Putra Yuza. Yang saya hormati Ketua LDB Al-Kahfi Kak Ahmad Al-Hois. Dan yang saya hormati teman-teman sekalian. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada kita sehingga kita bisa menghadiri acara webinar ini. Salawat serta salam marilah kita haturkan kepada Nabi Agung kita, suri tauladan kita, Nabi Muhammad SAW, pada keluarganya, sahabatnya, dan pengikutnya hingga akhir zaman. Baiklah, pertama-tama selanjutnya kami mengucapkan beribu terima kasih atas partisipasi teman-teman yang telah menyempatkan hadir pada acara webinar ini yang bertemakan Becoming Muslim Young Generation Who is Religious and Qualified. Lalu saya berharap dengan mengikuti webinar ini secara sungguh-sungguh, teman-teman mendapatkan ilmu dan wawasan yang bermanfaat, yang berguna untuk pembangunan masyarakat, bangsa, dan negara. Selanjutnya saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan panitia yang telah mempersiapkan acara ini dengan sangat baik. Semoga kerja keras rekan-rekan dibalas dengan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu semoga ilmu yang ada di webinar ini menjadi jariah bagi rekan-rekan kalian. Akhir kata, saya mewakili panitia memohon maaf jika dalam perjalanan acara ini nantinya ada hal yang kurang berkenan di hati teman-teman. Cukup demikian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kata sambutannya dari Ketua Pelaksana Seminar Online Pekan Islami BOL Kafi. Sambutan selanjutnya akan disampaikan oleh Ketua Umum BOL Kafi kepada Saudara Ahmad Al-Holis. Kami persilakan. Terima kasih Saudara Moderator. Apakah suaranya kedengaran? Dengar. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah, amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat karunia-Nya kita dapat berkumpul secara virtual dengan segala nikmat darinya. Salah satunya hari ini kita diberi nikmat keadaan sehat walafiat dan masih diberi kesempatan hidup untuk terus menggali ilmu di dunia dan mengabdi kepadanya. Salawat beserta salam tak lupa kita aturkan kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad SAW yang telah menjadi sosok pemimpin, sosok inspirasi yang telah membawa umat manusia dari zaman jahiliyah menuju zaman yang penuh barokah. Baiklah, pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada pembicara kita Kak Oksa Yuza Putra yang telah menyempatkan waktunya untuk dapat hadir di webinar sederhana Pekan Islami yang mengangkat tema Becoming Muslim Young Generation Who is Religious and Qualified. Walaupun di tengah kesibukannya beliau tetap menyempatkan waktu untuk berbagi ilmu dan pengalaman beliau kepada kita semua. Selanjutnya saya ucapkan terima kasih juga kepada seluruh panitia yang telah bekerja keras untuk mensukseskan acara kita pada siang hari ini agar kegiatan kita bisa berjalan dengan baik dan lancar. Dan juga saya ucapkan terima kasih banyak kepada hadirin yang telah hadir membersamai dalam webinar kita pada siang hari ini. Semoga harapannya dengan teman-teman join di sini bisa menambah ilmu pengetahuan teman-teman semua. Jadi tema yang kita angkat pada webinar Pekan Islam ini adalah Becoming Muslim Young Generation Who is Religious and Qualified, di mana webinar ini adalah
adalah salah satu dari serangkaian kegiatan Pekan Islami yang diadakan oleh LDF BO Al-Kafi KMF KIP, yang mana selain webinar ini ada juga kegiatan berupa lomba-lomba yang bertemakan keislaman, yang itu sudah diselenggarakan dari mulai tanggal 25 Oktober yang insya Allah sampai pada tanggal 6 November 2021. Jadi kegiatan Pekan Islam ini juga selain ada lomba, itu juga ada salah satunya webinar ini sebagai penambah keilmuan kita di bidang keislaman. Nah, jadi harapannya dengan dihadirkannya pemateri kita yang luar biasa, yaitu Kak Oksa, harapannya teman-teman bisa ambil apa-apa yang sudah beliau sampaikan, apa-apa yang beliau berikan pembelajaran kepada kita untuk dapat kita implementasikan kemudian di dalam kehidupan sehari-hari. Karena dengan begitu kita akan bisa membentuk generasi pemuda muslim yang religius dan berkualitas tadi. Karena apalagi kita sebagai pemuda muslim yang tentunya akan menjadi tombak bagi perjuangan dakwah Islamiyah di seluruh penjuru dunia ini, insya Allah. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kata sambutannya dari Ahmad Al-Holis selaku Ketua Umum BO Al-Kafi. Baiklah, acara selanjutnya yaitu penyampaian materi dan sesi tanya jawab yang akan dipandu oleh saya sendiri. Di sini sudah bergabung bersama kita Kak Oksa Putra Yuza Eskom selaku pembicara webinar kita pada hari ini. Bagaimana Kak? Kabarnya sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sebelum penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Kak Oksa, di sini saya akan membacakan biodata diri singkat dari pemateri kita yang sangat hebat pada hari ini. Nama Oksa Putra Yuza Eskom, tempat tanggal lahir Oku Timur 19 Oktober 1990, pendidikan terakhir S1 STMIK MDP. Adapun riwayat organisasi, koordinator Yuk Ngaji Palembang dan juga pembina Teman Surga Palembang. Riwayat penghargaan, pemenang juara 1 menulis novel, juara 2 menulis puisi biologi, dan telah menulis 5 novel dan 2 buku motivasi Islam. Jadi Kak Oksa ini juga merupakan seorang penulis buku. Baiklah, langsung saja saya persilakan kepada Kak Oksa untuk membagi ilmunya kepada kami semua. Saya persilakan kepada Kak Oksa. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabarnya teman-teman semua? Mudah-mudahan tetap dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Walaupun mungkin ada yang ambil ngantuk-ngantuk, insya Allah menjadi amal soleh kita semua. Kita luruskan niat pada siang hari ini semata-mata karena kita mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Adapun nanti dapat sertifikat dan lain-lain itu bonus ya, tapi yang utama kita mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita bersyukur kepada Allah atas segala limpahan rahmatnya, hidayahnya, nikmatnya. Alhamdulillah, semata-mata semuanya karena Allah jualah pada siang hari ini kita dapat dipertemukan meskipun dalam ruang virtual, tapi insya Allah tidak akan menghilangkan keberkahan daripada kajian ilmu kita pada siang hari ini. Salawat dan salam kita sampaikan kepada suri tauladan kita, Nabi kita yang paling agung, suri tauladan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang insya Allah mudah-mudahan kelak kita diakui sebagai umatnya dan mudah-mudahan kita berharapkan syafaat dari beliau. Baik teman-teman semua ya, terima kasih yang pertama-tama saya ucapkan atas undangannya untuk mengisi webinar pada siang hari. Langsung saja ya, karena melihat waktu. Ya, oke.
Ya, jadi ini tema yang telah ditentukan oleh panitia ya. Webinar Pekan Islami kita cukup panjang dan menggunakan bahasa Inggris. Mudah-mudahan saya nggak salah baca ini. Becoming Muslim Young Generation who is religious and qualified. Mudah-mudahan benar ya, kalaupun salah, dikit-dikit lah salahnya. Jadi intinya bagaimana menjadi generasi muda Muslim yang religius dan bukan cuma religius tapi juga berkualitas. Ini seperti doa kita, doa sapu jagat. Jadi pengennya itu bahagia di dunia juga di akhirat. Nah, kalau cuma berkualitas tapi tidak religius, mungkin dia bahagia di dunia saja. Atau cuma religius tapi tidak berkualitas. Mungkin dia akan bahagia di akhirat saja. Nah, teman-teman pilih mana? Bahagia di dunia tapi sengsara di neraka, atau sengsara di dunia tapi bahagia di surga. Pilih mana kira-kira? Kalau Kak Hendro pilih mana? Sengsara di dunia, bahagia di surga, Kak. Mau diaminkan nggak ini? Amin. Jangan dong. Kalau bisa bahagia keduanya, Kak. Nah iya, seperti doa kita kan, doa sapu jagat, biar bahagia di dunia dan juga bahagia di akhirat. Makanya temanya kan diadakan oleh BO Al-Kahfi Aktif Unsri ini kan, biar menjadi generasi muda yang religius dan juga berkualitas. Nah kalau udah religius dan berkualitas, insya Allah dua-duanya akan kita dapatkan. Kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Dan saya doakan semoga teman-teman yang ikut webinar pada siang hari ini mendapatkan kedua-duanya. Amin. Amin ya robbal alamin. Apalagi semuanya adalah anak muda. Jadi kalau tentang anak muda, ada perkataan Presiden pertama Indonesia yang sangat keren ya. Mungkin teman-teman semua tahu. Beliau katakan, berikan aku 1000 orang tua, maka akan kuguncang Gunung Semeru. Tapi cukup berikan aku 10 pemuda, akan kuguncangkan dunia. Untuk mengangkat Gunung Semeru, butuh 1000 orang tua. Tapi untuk mengguncangkan dunia, dan seisinya gitu ya, bukan mengguncangkan Indonesia saja, tapi dunia, itu hanya butuh 10 pemuda. Alhamdulillah pada siang hari ini ada 34 pemuda insya Allah ya, sama saya, yang sudah bergabung dan insya Allah bersiap untuk menjadi inspirasi perubahan. Insya Allah. Nah jadi sama seperti yang dikatakan oleh Khalifah kedua Umar bin Khattab. Beliau ketika menjadi Khalifah mengatakan, kalau di negaraku ada permasalahan yang besar, maka yang kupanggil adalah para pemuda. Yang dipanggil adalah anak-anak muda. Bukan orang yang sudah tua, apalagi sudah renta. Tapi anak-anak muda. Kenapa? Karena anak muda ini banyak kelebihannya dibandingkan orang yang lebih tua, tentu saja. Dari segi fisik, dia lebih kuat. Dari segi kecerdasan, insya Allah lebih cerdas. Ingatannya lebih kuat. Lalu daya kritisnya lebih dahsyat. Itulah anak muda. Maka wajar kalau anak muda itu bisa mengguncangkan dunia. Dan jauh sebelum Soekarno berkata ini, berabad-abad sebelumnya, pemuda-pemuda Islam benar-benar telah mengguncangkan dunia. Teman-teman tahu, sahabatnya Rasulullah itu 85%-nya adalah anak-anak muda. 85% anak muda. Itu sahabat-sahabat Rasulullah. Ini salah beberapanya ya. Bukan cuma muda, bahkan masih sangat belia. Ada Ali bin Abi Thalib yang 10 tahun. 10 tahun masuk Islam, ngaji sama Rasulullah, berdakwah bersama Rasulullah. Kita kenal Ali bin Abi Thalib sebagai anak muda yang cerdas. Bahkan dikatakan sebagai pintunya ilmu atau kuncinya ilmu. Jadi kalau mau meraup ilmu yang banyak, temui-lah Ali bin Abi Thalib. Ada Jubair bin Al-Awam, sahabat Rasulullah juga. Masih sangat muda, 15 tahun, tapi sudah jadi teman diskusinya Rasulullah. Jadi ketika Rasulullah berdiskusi, itu diskusinya sama Zubair bin Al-Awam. Talhah bin Ubaidillah, anak muda, seorang entrepreneur ya, yang kaya tapi juga soleh.
Lalu ada Arqam bin Abi al-Arqam. Kita tahu kalau kita baca sirah Nabi, rumahnya dibuka untuk pengajian, untuk majelis taklimnya Rasulullah. Jadi ngajinya di rumah Arqam bin Abi al-Arqam. Masih sangat muda ya. Bahkan bukan cuma muda, bisa kita katakan mungkin belum baligh juga. Ada lagi anak muda yang sangat luar biasa lagi, namanya Abdullah bin Mas'ud. Umurnya berapa teman-teman? 14 tahun. 14 tahun. Ada kisah yang sangat luar biasa daripada Abdullah bin Mas'ud. Jadi pada suatu hari, ketika Rasulullah berkumpul dengan para sahabat, Rasulullah menawarkan sesuatu. Kata Rasulullah, siapa yang berani membacakan Al-Quran di hadapan orang-orang kafir Quraisy? Maka anak muda yang bernama Abdullah bin Mas'ud tanpa berpikir lama, tanpa berpikir panjang langsung mengangkat tangan. Saya ya Rasulullah. Anak muda 14 tahun. Maka sahabat-sahabat yang lain yang lebih senior itu terkejut, terheran-heran. Kenapa? Karena Abdullah bin Mas'ud punya fisik yang berbeda. Dia agak kecil ya dibandingkan sahabat-sahabat yang lain. Nah, tapi dia berani. Sahabat yang lain udah sanksi, udah ragu. Tapi kata Abdullah bin Mas'ud, biar saya saja. Nah, teman-teman, kalau tadi ada Mbak siapa tadi yang bacakan Al-Quran ya, insya Allah ketika membacakan Al-Quran kepada kita, dapat pujian setidaknya. Suaranya bagus banget, ya, merdu banget dan segala macam. Tapi kalau membacakan Al-Quran di hadapan orang kafir Quraisy, apa yang terjadi? Maka itulah yang terjadi pada Abdullah bin Mas'ud. Dia bacakan surat Ar-Rahman. Ar-Rahman, 'allamal Qur'an. Baru beberapa ayat yang datang kepada dia batu. Orang-orang kafir Quraisy melemparnya dengan batu. Berdarah-darah tubuhnya. Lalu dia kembali beristirahat, dibesuk oleh para sahabat. Kata sahabat, kalau bahasa Betawinya, lu sih gue bilang juga apa? Atau kalau bahasa Palembangnya, kau pulo. Lah ngomong ke tadi mah ini. Nah, tapi apa kata Abdullah bin Mas'ud? Ya Rasulullah, kalau sekali lagi engkau perintahkan untuk membacakan Al-Quran di hadapan orang kafir Quraisy, biar aku saja. Itu adalah anak muda. Anak muda itu pemberani. Kalau mereka benar, mereka tidak pernah takut. Apapun resikonya. Nah, itulah Abdullah bin Mas'ud. Dan mahasiswa pasti lebih berani-berani lagi. Gitu kan? Namanya mahasiswa. Kalau kita dalam keadaan benar, nah, harus berani. Lalu ada siapa lagi? Ada Sa'ad bin Abi Waqqas yang ahli memanah, ya ahli memanah. Bahkan dijuluki sebagai pemanah pertama dalam Islam ketika mengenai musuh-musuh Islam. Sa'ad bin Abi Waqqas, memanahnya selalu tepat. Lalu Ja'far bin Abi Thalib, ya pernah menjadi panglima perang dan seterusnya. Masih muda tapi sudah jadi jenderal. Nah, ini adalah anak-anak muda ya, sahabatnya Rasulullah. Masih sangat muda semua. Nah, mungkin nanti kita kenal lagi kalau ada namanya Muhammad Al-Fatih dan seterusnya dan seterusnya. Banyak anak-anak muda yang telah mengguncangkan dunia, yang telah memberikan perubahan. Nah, maka kalau ada anak muda tapi tidak memberikan perubahan, maka dia bukan anak muda. Karena hakikatnya anak muda itu senantiasa menjadi pelopor perubahan. Bukan pengekor kerusakan. Bukan follower kerusakan. Tapi dia adalah inspirasi perubahan. Orang-orang mengikuti dia dan orang-orang berubah karena dia. Itu adalah anak muda. Apalagi kita bukan cuma muda, tapi kita juga adalah seorang muslim. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sampaikan, Allah Subhanahu wa taala kasih julukan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kamu itu adalah umat yang terbaik. Nah, itu saya kasih warna yang beda ya. Umat yang terbaik. Terbaik di mana? Apakah terbaik di Palembang? Apakah terbaik di Layo? Terbaik di Unsri? Atau terbaik di mana? Di mana-mana harus jadi umat terbaik. Seandainya di planet Jupiter itu ada manusia, maka kita harus jadi umat yang terbaik. Kuntum khairu ummah. Kalian itu umat yang terbaik. Yang ngasih julukan ini bukan manusia,
bukan ketua organisasi, tapi Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan langit dan bumi. Allah kasih julukan umat Islam itu umat yang terbaik. Nah, kita ini punya modal muda, muslim, udah lengkap gitu kan, umat terbaik. Nah, yang namanya umat terbaik itu kan, ini umat terbaik. Umat terbaik itu nomor 1, itu namanya terbaik. Kalau terbaik tapi nomor 2, nomor 3 itu bukan terbaik. Yang namanya itu paling terbaik, tercantik, paling cantik gitu kan. Terganteng, berarti paling ganteng. Termiskin, berarti paling miskin. Nah, ini terbaik. Artinya dalam urusan segala-galanya nomor 1. Itu terbaik. Tidak sama dengan yang lain. Itu terbaik. Paling unggul, paling hebat. Nah, kita itu harus seperti itu. Harus jadi khairu ummah. Umat yang terbaik. Pertanyaannya sekarang bagaimana? Kira-kira menurut teman-teman apakah sekarang udah jadi umat yang terbaik? Nah, boleh sambil komentar-komentar di kolom chatnya nggak apa-apa ya. Apakah sekarang kita itu udah jadi umat terbaik? Apakah kita udah jadi nomor 1? Nah, kita pikirkan sendiri, yang paling banyak korupsi Islam atau non-Muslim yang paling banyak korupsi. Ya. Andika Saputra sudah, alhamdulillah, masya Allah, Allahu Akbar. Nah, umat terbaik itu seperti itu. Nah, faktanya ya, secara keseluruhan itu kita nggak sesuai dengan ayat tadi, nggak sesuai dengan surat firman Allah dalam surat Ali Imran ayat 110 tadi. Ya, faktanya kita lihat kemiskinan masih banyak, yang kemiskinan rata-rata Muslim itu kan. Yang paling banyak korupsi Muslim. Kotor Muslim. Bandingkan Indonesia dengan Jepang. Bandingkan Indonesia dengan Singapura. Dari segi kebersihan misalnya. Bersih mana? Dari segi disiplin mana? Padahal mereka bukan Islam. Padahal mereka nggak kenal Allah. Tapi kok mereka itu lebih unggul gitu kan, lebih disiplin, lebih bersih, lebih rapi, lebih kaya, bisa kita katakan seperti itu. Bahkan kalau misalnya ada pelanggaran, para pejabat-pejabatnya itu langsung berhenti, langsung mengundurkan diri. Nah, itu kok seperti itu pertanyaannya? Apakah ayatnya yang salah? Apakah Al-Quran yang salah? Al-Quran tidak mungkin salah. Al-Quran pasti benar, karena Al-Quran adalah kalamullah. Yang salah adalah kita yang belum menyadari bahwa kita ini adalah umat terbaik. Kita nggak sadar itu. Kita selama ini lebih silau kepada Barat. Kita lebih tertarik kita lebih bangga dengan Amerika dan segala macam. Padahal kita itu umat terbaik. Nah, kita nggak senang dengan Islam dan seterusnya. Nah, wajar kalau kita belum jadi umat terbaik. Tapi dulu pernah jadi umat terbaik. Selama 1.300 tahun lebih kurang. Nah, maka apa yang harus kita lakukan? Maka harus bagaimana? Ya, jadi pemuda yang oke. Biar bisa jadi agent of change. Caranya bagaimana? Rumusnya bunga dakwah. Bukan bunga Citra Lestari ya. Tapi bunga dakwah. Apa itu bunga dakwah? Buku, ngaji, dan dakwah. Nah, itulah kalau kita ingin jadi anak muda yang the best. Ini aja kita praktekkan dulu. Buku, ngaji, dan dakwah. Kita akan bahas satu persatu. Nah, apa itu buku? Nah, buku itu bukan berarti kita harus buat buku kayak saya, ya, nggak harus. Buku itu maksudnya lambang prestasi. Ya. Buku senantiasa digambarkan sebagai lambang prestasi. Maka teman-teman semua, ciptakanlah prestasi. Terserah prestasi apapun. Buatlah prestasi. Mau prestasi akademik, mungkin impiannya biar dapat IPK 7 ya. Bisa nggak ya IPK 7? Terserah mau prestasi apa. Prestasi akademik, prestasi di luar akademik, prestasi yang berhubungan dengan dunia, atau prestasi yang berhubungan dengan akhirat. Tadi dikatakan banyak lomba-lomba, ya silakan. Itu juga prestasi kalau menang itu kan. Maka ciptakan prestasi, buat prestasi, apalagi mahasiswa. Ya. Mahasiswa itu senantiasa bisa menghasilkan sesuatu yang baru.
menciptakan sesuatu yang baru. Nah, itu prestasi. Menemukan sesuatu yang baru. Bikin ini, bikin itu. Nah, itu adalah prestasi. Jadi sebab umat Islam, anak muda, biar bisa jadi agen perubahan, yang pertama bikin prestasi. Ya, bunga dakwah, buku. Bikin prestasi. Ciptakanlah prestasi. Nah, terserah mau prestasi apa ya, kita yang tahu sendiri bagaimana keahlian kita di mana, bikin prestasi. Dan umat Islam terdahulu itu luar biasa prestasinya. Bahkan sampai sekarang masih dipakai. Sampai sekarang masih dipakai prestasi-prestasi mereka. Saya kasih contoh. Ibnu Sina, ada yang kenal? Nah, Ibnu Sina ya, pakar kedokteran. Pertama di dunia. Siapa dia? Muslim atau bukan? Muslim. Dia adalah Muslim. Sudah menulis 267 buku. Bukunya yang terkenal itu Al-Qanun fil Tib ya. Itu di bidang kedokteran dan dipakai di seluruh dunia. Bahkan sampai hari ini. Teman-teman tahu nggak karantina ya? Karantina, tahu ya karantina? Jadi kalau COVID, ada yang kena COVID di karantina. Nah, itu yang menemukan pertama kali teori itu adalah Ibnu Sina. Yang dipakai sampai hari ini. Hari ini ada wabah corona. Dipakai tentang karantina itu. Yang namanya siapa? Ibnu Sina. Siapa dia? Muslim. Seorang Muslim. Maka tadi saya katakan kita harus bangga sebagai seorang Muslim. Dan kita harus mencontoh generasi-generasi terdahulu. Ibnu Sina misalnya. Lalu ada istilah sekarang itu dalam pandemi itu, yang penting itu pikiran kita jangan stres. Itu juga kata-kata Ibnu Sina. Karena kata Ibnu Sina, separuh dari penyakit itu ada pada pikiran. Kalau pikiran stres, maka bisa mendatangkan penyakit yang bermacam-macam. Termasuk corona ya kan, bisa lemah imun dan seterusnya. Nah, jadi Ibnu Sina sampai sekarang banyak dipakai ilmu-ilmunya. Termasuk bagaimana menangani wabah, itu sudah ditulis oleh Ibnu Sina. Pakar kedokteran. Dan dia adalah Muslim. Prestasi bukan? Prestasi yang luar biasa. Ya. Seorang Muslim. Soleh, taat kepada Allah, tapi juga pakar kedokteran. Tadi selain religius juga berkualitas. Lalu ada Abu Qasim Al-Zahrawi. Kalau di barat dipanggil Al-Buqasis. Dia adalah ahli bedah. Menemukan lebih dari 100 alat bedah. Menemukan teori bagaimana ngikat organ tubuh ketika pembedahan. Nah, lihat dia, dan dia selain ahli bedah juga ahli psikolog. Makanya dia buat pisaunya yang seperti itu ya. Jadi ketika orang mau dibedah, lihat pisaunya nggak takut. Coba kalau pisaunya itu misalnya pisau pemotong daging. Gimana pemotong daging? Pegangannya kecil, gagangnya besar. Nah, itu pisau daging. Tapi enggak, dia buat pisau yang seperti ini. Yang orang ketika lihat itu enggak takut. Gitu kan. Nah, jadi ahli bedah. Jadi kalau orang tua kita mungkin ada yang sesar, bibi kita, ayu kita mungkin ketika melahirkan sesar, nah itu harus berterima kasih kepada Abu Qasim Al-Zahrawi. Dia yang menemukan alat bedah pertama kali di dunia. Siapa dia? Seorang Muslim. Muslim. Ya, agamanya Islam. Taat pada Allah, banyak hafal Al-Qur'annya, tapi juga ahli, ya, ahli, pakar dalam ilmu bedah. Siapa lagi prestasi-prestasi yang lainnya? Ada Ibnu Al-Haytham, ya, atau dipanggil orang-orang Barat Al-Hasan. Nah, teman-teman yang hari ini pakai kacamata, nah itu harus berterima kasih kepada Ibnu Al-Haytham. Dia yang menemukan kacamata, ya, ahli optik. Dia menjadi rujukan dasar ilmu di bidang mata. Dan dia yang menemukan kamera opsikuler. Itu luar biasa. Ibnu Al-Haytham ya. Teman-teman semua harus berterima kasih kepada Ibnu Al-Haytham. Siapa dia? Muslim. Agamanya Islam. Soleh, berprestasi. Lalu Al-Khwarizmi, ini pasti kenal. Saya yakin semuanya pasti pernah dengar atau tahu, gitu kan? Pasti belajar lah dari minimal SMP udah belajar tentang algoritma.
Algoritma itu diambil dari nama dia. Karena orang susah nyebut nama Al-Warismi, maka dibuat algoritma. Beliau yang menemukan angka 0, menemukan angka. Karena dulu itu orang nulis itu pakai huruf Romawi, pakai angka Romawi. Angka Romawi 1 gimana? I kan, I titik. 2 II, 3 III, 5 Pi, 10 X, 100 berapa 100 L ya? L. Nah, itu kan masih mudah. Coba kalau saya suruh tulis, siapa yang pintar matematika sih di sini? Coba tulis 25.200 pakai angka Romawi. Bisa nggak kira-kira? 25.200 pakai angka Romawi. Hebat kalau ada yang bisa. Mungkin bisa ya, tapi nggak tahu sampai kapan mengerjakannya. Ribet, susah. Tapi dengan ditemukannya angka 0 oleh Al-Warismi, kita nak nulis 2 triliun, tinggal tambahkan by nolnya. 2 juta, kasih 2, nolnya 6. 2 miliar, 2 tambahin nolnya 3, jadi 9 nolnya. 2 triliun, nolnya 12. Tinggal tulis baik. Coba kalau pakai huruf Romawi, nulis 2 triliun. Pening enggak kepala ya, pening. Nah, Al-Warismi menemukan itu. Mempermudah kita. Bahkan kita hari ini main komputer, main laptop, ya, main HP, itu semua kan menggunakan angka 1 dan 0. Ada bit-bit binary yang dipakai 1, 0, 1, 0. Makanya bisa jalan sistem operasi kita. Nah, siapa yang menemukan angka 0? Al-Warismi. Algoritma, aljabar, ilmunya banyak, itu kan ahli matematika. Dan dia hafal Al-Quran. Luar biasa ya, hafal Al-Quran. Muslim. Jadi Masya Allah, mereka itu bukan cuma religius, bukan cuma soleh, bukan cuma sholat aja. Tapi juga bermanfaat untuk manusia lainnya. Nah, ini yang perlu kita pikirkan gimana caranya ya. Udah soleh, tapi juga bermanfaat untuk orang lain. Jadi nggak cuma sholat aja. Tapi setelah itu nggak ada gunanya bagi manusia lain. Kita harus bermanfaat minimal untuk lingkungan sekitar kita. Nah, itu kan tujuan mahasiswa kan seperti itu. Makanya di mahasiswa itu kan ada KKN, biar dia praktek ke masyarakat. Nah, Al-Warismi. Ada lagi yang lebih keren lagi. Abbas Ibnu Firnas. Teman-teman kenal Wright bersaudara? Wright bersaudara itu penemu pesawat terbang. Yang pertama kali buat pesawat terbang. Orang Eropa, Wright bersaudara. Tapi ternyata sebelum Wright bersaudara buat pesawat terbang, udah ada yang duluan tuh buat pesawat. Namanya Abbas Ibnu Firnas. Jadi dia peletak dasar pesawat terbang. Dia bisa terbang dengan pesawat itu. Dia terbang, dan jatuh ya. Jatuh, tulangnya patah-patah. Dia ditertawakan. Ya Abbas, kamu sudah gagal. Kamu nggak berhasil buat pesawat. Apa kata Abbas Ibnu Firnas? Saya berhasil. Saya berhasil terbang. Memang saya nggak bikin untuk mendaratnya. Mimpi saya agar bisa terbang. Berhasil itu kan. Itu yang peletak dasarnya pesawat terbang. Baru beberapa ratus tahun kemudian disempurnakan oleh orang Barat ya, orang Eropa, Wright bersaudara. Kak, ada yang perempuan nggak sih? Dari tadi laki-laki semua nih. Ada yang perempuan, tenang aja. Nah, ini yang perempuan. Namanya Maryam Al-Asturlabi. Ahli astronomi. Kalau nggak ada Maryam Al-Asturlabi, kita nggak akan bisa pakai Google Map hari ini. Ya, akan bisa pakai Google Map. Belok kanan. Turn on. Turn right. Itu nggak bisa. Awalnya oleh Maryam Al-Asturlabi. Sehingga bisa mengukur jarak, memetakan dan segala macam ya. Maryam Al-Asturlabi. Nah, masih banyak yang lainnya, ada yang buat jam ya. Yang pertama kali buat jam itu siapa? Muslim. Yang pertama kali buat sabun siapa? Muslim. Sabun mandi dan seterusnya. Banyak sekali prestasi-prestasi yang luar biasa. Nah, itu ya. Jadi kalau kita ingin jadi anak muda yang religius dan berkualitas,
Yang pertama buku. Apa itu buku? Lambang prestasi, alias ciptakan prestasi. Prestasi apapun. Nah, saya kasih contoh nih. Jadi zaman dulu ya, ketika Islam berkuasa, kaum muslimin itu banyak prestasinya, disegani dunia ya. Bahkan orang-orang Eropa itu belajar bahasa Arab. Kenapa? Karena ilmu itu banyak di Islam. Mau nggak mau mereka belajar bahasa Arab. Kitab-kitab perpustakaan terbesar pada saat itu Islam yang duluan. Nah, Eropa pada saat itu sedang dalam masa kegelapan. Islam sudah maju, sudah jaya, sudah luar biasa. Banyak sekali menemukan sesuatu. Itu yang pertama. Yang pertama adalah buku. Buku itu perciptakan prestasi. Yang kedua, ngaji. Ya, ngaji. Ngaji. Bunga dakwah. Buku. Yang kedua, ngaji. Ngaji itu apa maksudnya? Apakah baca Yasin? Apakah baca Al-Kahfi tiap malam Jumat? Ya, itu juga ngaji. Nah, tapi di sini bukan cuma baca Al-Quran, tapi bagaimana kita memahami Islam. Ilmu Islam itu dipahami. Ilmu Islam itu dipahami. Itu yang kedua, yang ngaji. Nah, contoh kalau teman-teman lagi putur, lagi malas belajar, malu sama Imam As-Syafi'i. Imam As-Syafi'i itu ayahnya nggak ada, cuma sama ibunya baik, dan keluarga yang miskin, nggak kaya, bahkan dikisahkan kamar-kamarnya itu penuh dengan ranting-ranting, penuh dengan daun-daun. Kenapa? Karena nggak punya duit mau beli buku, mau beli pena. Akhirnya dia nulis pakai apa aja yang bisa ditulis. Semangat belajarnya luar biasa. Wajar kalau umur 7 tahun sudah hafal Al-Quran. 7 tahun. Ketika umur 10 tahun sudah hafal kitab Al-Muwatta, kitab gurunya Imam Malik. Hafal. Ada nggak di sini yang bisa hafal kitab? Hafal buku kuliahnya. Ada nggak yang hafal? Kayaknya nggak ada ya. Judulnya aja nggak hafal semua. Harus lihat daftar isinya dulu baru tahu. Nah, Imam As-Syafi'i hafal semuanya, halamannya, paragrafnya, titiknya, komanya, hafal. Secara mungkin ya, hafal benar-benar hafal. Dan ketika umur 15 tahun sudah jadi mufti. Mufti itu artinya orang yang bisa memberikan fatwa. Sudah bisa berfatwa. Masya Allah ya, Imam As-Syafi'i. Kenapa? Dia belajar, ngaji. Maka pada suatu hari ketika bulan Ramadan, Imam Syafi'i lagi ngisi jamaahnya orang-orang yang sudah tua, orang tua ya. Tiba-tiba Imam Syafi'i ngambil air, dia minum. Terkejut jamaahnya. Wahai imam, ini kan puasa kok minum. Apa kata Imam Syafi'i? Aku kan belum baligh. Kalau belum baligh, nggak apa-apa, nggak puasa. Belum baligh. Bayangkan, belum baligh tapi sudah ngajar. Masya Allah gitu kan. Nah, Imam Syafi'i. Nah, jadi belajar dari Imam Syafi'i. Beliau orang yang nggak mampu, bisa dikatakan miskin, tapi semangat belajarnya luar biasa. Kita alhamdulillah insya Allah semuanya berkecukupan ya. Orang tua kita masih mampu mengkuliahkan kita, membiayai kita, bahkan bayar, mungkin ada yang ngekos, bayar kosan, ngasih uang belanja, dan seterusnya. Alhamdulillah. Apalagi ilmu sekarang berserakan. Tinggal mau kemana aja ada ya. Bisa gabung di FKIP Unsri ya. Di LDF-nya bisa gabung. Banyak. Kalau Imam Syafi'i perlu berjalan dari negara ke negara lain untuk menemui satu orang guru. Beliau harus berjalan dari satu negara ke negara, jalan kaki atau naik unta. Tapi ditempuh. Kalau sekarang kita naik kitab apa, tinggal download di Google, banyak itu kan. Masalahnya mau apa tidak belajar ya. Itu baik. Nah, kalau fasilitas insya Allah lengkap. Main nyari kita nak apa ada. Nah, yang gratis banyak. Nak berbayar ada. Tinggal dipilih. Nah, mau apa tidak? Nah, kalau tidak mau, ini kata Imam Syafi'i ya. Ini kata-kata yang paling keren ya, quote yang paling keren dari Imam Syafi'i. Wahai anak muda, ketinggalan belajar di masa muda, takbirlah 4 kali karena kematiannya. Ini kata-kata Imam Syafi'i. Jadi kata Imam Syafi'i,
Kalau ada anak muda, ngakunya masih muda, tapi tidak galak belajar, tidak galak ngaji, tidak galak belajar Islam, takbir 4 kali. Takbir 4 kali itu apa sih? Sholat jenazah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sampai 4 kali kan sholat jenazah kan. Artinya dionya hidup, ada napasnya, tapi hidupnya seperti tidak hidup. Sama becak mati. Berarti sama cak zombie ya, atau sama cak mayat hidup. Nah, itu teman-teman semua. Baik, sudah azan tapi nggak apa-apa, karena ketika sedang kajian ilmu ya, ini ilmu fikihnya, tapi azan tidak apa-apa, kita tetap lanjut. Nanti kita sholatnya kita pending sampai selesai. Nah, itu yang kedua. Yang kedua tadi apa? Nah, ngaji. Buku, ciptakan prestasi, lalu ngaji. Belajar Islam. Nah, belajar Islam sekarang sudah banyak. Teman-teman tinggal pilih mau di mana, mau kemana, silakan aja ya. Nah, kalau mau sama saya juga boleh, hubungi aja nanti di WA, gratis. Nggak usah bayar. Nah, jadi yang kedua. Yang ketiga dakwah. Dakwah itu maksudnya berikan kontribusi. Kontribusi apa yang bisa kita berikan? Berikan kontribusi. Kenapa kita harus berdakwah? Karena Rasulullah pernah bersabda bahwa kata Rasulullah, ini ngeri ya, barang siapa yang bangun di pagi hari tapi tidak mikir ke urusan kaum muslimin, maka dia tidak termasuk umat. Jadi tidak diakui oleh Rasulullah. Dalam hadis yang lain dikatakan bahwa barang siapa yang bangun di pagi hari tapi tidak memikirkan urusan kaum muslimin, maka dia bukan bagian daripada kaum muslimin itu. Nah, jadi Islam itu tidak mengajarkan lu gue. Enggak. Jadi kalau ada temannya tidak sholat subuh, kita satu kosan sama teman-teman tidak sholat subuh, itu harusnya kita sedih. Sedih bukan senang, itu harusnya sedih. Ya Allah, kawan aku tidak sholat subuh, gitu kan. Sedih gitu kan. Ada teman kita yang pacaran misalnya, kita harusnya sedih, bukan malah ngucap ke semoga langgeng ya sampai kakek nenek. Nah, itu salah, karena itu maksiat. Sedangkan kita itu harus peduli pada urusan kaum muslimin. Ada tetangga kita yang kelaparan, harus peduli, harus tahu. Apalagi kalau kita ngomong ke kaum muslimin di negeri-negeri lain, di Palestina mungkin yang sedang sampai sekarang belum merdeka, di Uighur yang dipaksa keluar dari agamanya, di Rohingya yang masih terlunta-lunta di mana-mana. Itu semua harus kita pikirkan. Itu semua harus kita pikirkan. Kalau tidak, kata Rasulullah, falaisa minhum. Mereka bukan bagian daripada golonganku. Mereka bukan bagian daripada kaum muslimin. Makanya kita berdakwah. Dakwah itu tanda cinta. Tanda cinta, tanda sayang. Jadi kalau ada kawan, ngakunya sahabat, tapi dibiarkannya baik itu tidak sholat, dibiarkannya baik itu maksiat, itu bukan teman yang baik. Teman yang baik itu mungkin dia menyinggungmu, mungkin dia menyakiti perasaanmu. Tapi ketika dia ingin kamu baik, itulah teman yang baik. Itulah yang harus dipertahankan, kata Imam Asy-Syafi'i. Mencari sahabat yang taat itu susah. Jika engkau dapatkan sahabat yang taat, genggamlah ia dengan erat. Karena susah nyari sahabat yang taat, yang bisa mengingatkan kita. Jadi, berikan kontribusi. Dakwah. Dakwah itu tidak harus ngomong, ya, tidak harus khutbah, tidak harus pegang tongkat sambil mengucapkan, pakai gamis putih, pakai jubah, pakai janggut yang panjang, terus bersorban, terus suaranya dibawa ke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak harus cak itu. Dakwah itu mudah, apalagi sekarang. Kalian share info dari kajian-kajian di LDF, itu dakwah. Ya, share ke teman-temannya, buat status WA, buat status Instagram, itu semua dakwah. Itu buang sampah di tempatnya, itu adalah dakwah. Singkirkan paku di jalan, itu dakwah. Negur kawannya yang nyontek ya, itu dakwah.
tapi kita juga tidak nyontek. Kalau kita nyontek, kita tegur kawan kita nyontek, itu tidak ada gunanya. Nah, jadi dakwah. Nah, teman-teman semua, mari kita buat jejak hidup. Jejak hidup apa yang nak kita buat nih? Kita pikirkan dari sekarang. Jangan sampai hidup ini hanya sekedar hidup. Bangun pagi, ya, kuliah, balik, tidur, makan, bangun pagi lagi. Seperti itu terus dari hari ke hari. Nah, mulai sekarang kita harus punya visi agar kita bisa buat jejak, ya. Jejak hidup apa? Muhammad Al-Fatih, jejak hidupnya apa dikenal sebagai penakluk Konstantinopel di umur 21 tahun. Muhammad Al-Fatih. Apa jejak Ali bin Abi Thalib? Meninggalkan apa? Meninggalkan ilmu dan macam-macam. Intinya kalau kita sudah mati ya, nak dikenang sebagai apa oleh orang lain. Maka buatlah jejak hidup, jejak yang tidak akan terhapus walaupun oleh hujan, oleh angin, ya, tidak akan terhapus. Kenapa? Karena jejak-jejak itu bermanfaat untuk orang lain. Imam Syafi'i ngasih jejak apa? Ilmu. Sampai hari ini dipakai di Indonesia, mayoritas bermazhab Syafi'i dipakai, gitu kan. Taruh sholatnya dipakai Imam Syafi'i, ya, dan seterusnya. Ngalir terus pahala ke Imam Syafi'i. Meninggalkan jejak. Jejak apa yang akan kita tinggalkan dalam hidup ini, teman-teman semua? Kenapa? Karena hidup itu cuma sebentar. Hidup itu singkat, sangat singkat sekali. Jadi jangan mentang-mentang masih muda, ya, masih semester 2, semester 4, semester 1 atau seterusnya, merasa hidup akan lama. Itulah ngapa kita itu udah takut sama dosa, karena merasa hidup akan lama. Jadi sudah tahu dosa tapi masih takut. Ngapa? Karena merasa agaklah taubatnya. Kalau aku sudah dapat gawean, dapat gawean belum taubat juga. Agaklah kalau aku sudah berkeluarga, sudah berkeluarga belum taubat juga. Nah, ada yang berniat, ya Allah, besok pagi aku nak taubat. Ternyata pagi tidak bangun lagi. Kenapa? Karena ajal tidak kata yang tahu. Hidup hanya sebentar. Hanya sekejap saja. Seperti kita duduk-duduk di sore hari, nggak tahu terasa nanti sudah malam. Seperti kita menikmati senja yang indah, ya. Tapi senja itu hanya sebentar. Keindahan itu hanya sebentar. Di dunia ini cuma sebentar. Kita ini cuma mampir saja. Nah, maka karena hidup cuma sebentar, karena hidup cuma sekali, kita tidak boleh sia-siakan hidup yang sebentar ini. Jangan sampai 24 jam, 10 jamnya habis untuk main FF, ya, main game, ya. Atau yang cewek-cewek habis waktunya untuk nonton film Korea, film drama Korea. Nah, jangan sampai, padahal hidup ini terus berjalan. Kata Imam Syafi'i lagi nih, karena saya ngefans sama Imam Syafi'i, ya. Kata Imam Syafi'i, banyak orang yang tidak sadar, banyak orang yang lalai, padahal kain kapannya sedang ditenun, kain kapannya sedang dijahit, tapi masih lalai, masih lalai. Banyak orang-orang seperti itu. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang lalai. Maka teman-teman semua, ini tipsnya, ya. Bagaimana biar kita itu bisa menjadi generasi yang religius dan berkualitas, kita harus punya visi. Nah, visi itu 2. Visi dunia dan visi akhirat. Kita harus miliki. Visi dunia terserah teman-teman apa. Pengen punya rumah, cari rumahnya Sule mungkin. Boleh tulis, gitu kan. Itu visi dunia. Pengen punya mobil 2 ekor, enggak apa-apa tulis, gitu kan. Pengen kerja di mana, ya tulis. Itu visi dunia. Nah, insya Allah ada banyak training tentang itu, ya. Visi dunia. Nah, yang belum banyak tuh ini visi akhirat. Kebanyakan kita selalu membahas visi dunia. Visi dunia. Harta. Tapi jarang sekali membahas visi akhirat. Padahal dunia ini sementara tadi akan kita tinggalkan. Tidak apa-apa punya visi dunia, bagus. Silakan. Nah, tapi jangan lupakan visi akhirat. Nah, visi akhirat saya ini. Ini visi akhirat saya. Pengen meluk Nabi Muhammad di tempat yang terhormat. Pengen enggak? Bisa meluk Nabi di akhirat nanti. Bisa lihat wajah Rasulullah. Kalau saya pengen, apalagi ketika dengar kisah sahabat Rasulullah yang bernama Ukasyah.
Ya Ukasyah. Jadi di akhir hidupnya Rasulullah mengumpulkan para sahabat di masjid, lalu Rasulullah mengatakan, wahai sahabat-sahabatku, sepertinya tak lama lagi aku akan berpisah dengan kalian semua. Maka hari ini, kata Rasulullah, mungkin aku pernah punya salah kepada kalian. Jadi yang pernah aku sakiti, maka hari ini balaslah. Semua sahabat terdiam. Rasulullah ulangi lagi. Sama perkataannya seperti tadi. Maka hari ini balaslah. Aku tidak ingin di akhirat nanti ada hisab untukku, ya. Kira-kira seperti itu. Sahabat kembali terdiam. Sampai yang ketiga Rasulullah mengulangi kalimat yang sama, ada laki-laki yang berdiri, namanya Ukasyah. Ya Rasulullah, karena engkau sampai mengucapkannya sebanyak 3 kali, maka akhirnya aku berani untuk menyampaikan ini kepadamu. Ya Ukasyah, kata Rasulullah, silakan sampaikan saja. Ya Rasulullah, ketika dahulu perang, cambukmu itu mengenai punggungku. Aku tidak tahu apakah engkau sengaja atau tidak. Tapi pada saat itu engkau mengenai punggungku, cambukmu. Maka kata Ukasyah, aku hari ini minta balasannya. Sahabat yang lain langsung terheran dengan Ukasyah. Mereka pada mau marah itu kan. Kok tega-teganya Ukasyah mau balas mencambuk Rasulullah, padahal pada saat itu Rasulullah sedang sakit. Nah, tapi kata Rasulullah, Bilal ke rumah ambil cambuk. Bilal taat pada Rasulullah, dia ke rumah. Di rumah ada anaknya, Fatimah, ya. Maka Fatimah bertanya, ya Bilal, untuk apa cambuk ini? Bilal tidak menjawab. Bilal langsung menemui Rasulullah, dikasihkan cambuk itu. Maka kata Rasulullah, ya Ukasyah, majulah ke depan, cambuklah aku. Ketika Ukasyah akan maju, Abu Bakar dan Umar berdiri. Mereka menghadang. Ya Ukasyah, silakan cambuk kami saja. Jangan Rasulullah. Jangan Rasulullah. Cambuk kami. Rasulullah tersenyum lalu mengatakan kepada 2 sahabat terdekatnya ini, wahai sahabatku, ya Abu Bakar, ya Umar, duduklah. Aku tahu bagaimana cintanya kalian kepadaku. Biarlah Ukasyah membalasnya. Maka Ukasyah maju. Sahabat-sahabat yang lain juga ikut geram, ingin marah kepada Ukasyah. Tapi karena Rasulullah yang perintahkan, mereka nggak bisa berbuat apa-apa. Lalu ketika Ukasyah sudah dekat dengan Rasulullah, maka Ukasyah berkata, ya Rasul, dulu aku dicambuk tanpa mengenakan baju. Maka aku hari ini ingin seperti juga kepadamu. Tambah marah lagi kan para sahabat ini. Ya Ukasyah, tega-teganya engkau akan mencambuk Rasulullah. Engkau tahu beliau sedang sakit. Nabi kita sedang sakit. Rasulullah kembali mendiamkan para sahabat. Akhirnya Rasulullah membuka bajunya. Ketika bajunya dibuka, apa yang terjadi? Ukasyah langsung berhambur, memeluk, mencium punggungnya Rasulullah. Ya Rasulullah, bagaimana mungkin aku tega untuk mencambukmu? Tidak mungkin aku tega untuk mencambukmu. Engkau mulia, tubuhmu mulia. Aku hanya ingin ya Rasulullah, untuk terakhir kalinya bisa memelukmu, badanku bisa bertemu dengan badanmu, badanku bisa melekat dengan tubuhmu. Maka semua orang di dalam situ menangis. Rasulullah mengatakan, wahai sahabat-sahabatku semua, kalau kalian ingin melihat penduduk surga, maka lihatlah Ukasyah. Masya Allah. Maka saya juga pengen nanti di akhirat itu bisa memeluk Rasulullah. Memeluknya dari dekat, bisa menyentuh kulitnya langsung. Manusia yang kita rindui bersama insya Allah. Yang ketika kita bersolawat, pasti tidak terasa menetes air mata kita. Karena begitu mulianya beliau. Kalau mungkin teman-teman punya idola orang Korea, punya idola pemain bola, ketahuilah mereka nggak bisa menjamin surga untuk kita. Bahkan mereka sendiri belum tentu masuk surga, apalagi agamanya bukan Islam. Tapi Rasulullah sampai di akhir napasnya yang dia sebut adalah ummati, 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 umatku, umatku, umatku. Dia tidak sebut Khadijah, dia tidak sebut Aisyah, dia tidak sebut Fatimah, tapi yang dia sebut
kita semua. Bahkan nanti di akhirat yang paling sibuk adalah Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sibuk berlari ke sana, berlari ke sini untuk menyelamatkan umatnya, untuk memberikan syafaat kepada umatnya. Bahkan kita nanti yang duluan masuk surga dibandingkan umatnya Nabi Adam, umatnya Nabi Ibrahim, umatnya Nabi Isa. Kita umat belakangan tapi duluan masuk surga. Kenapa? Itu juga karena Rasulullah. Ketika nanti dibangkitkan setelah hari kiamat, manusia yang pertama dibagikan adalah Rasulullah. Rasulullah bersujud begitu lama sampai Allah bertanya kepada malaikat Jibril, coba temui kekasihku. Kenapa dia sujudnya begitu lama? Maka ditemui oleh malaikat Jibril, ditanya, ya Muhammad, kenapa engkau belum bangun daripada sujudmu? Kata Nabi Muhammad, aku tidak akan bangun sebelum permintaanku dikabulkan. Apa permintaanmu? Aku ingin sebelum umat-umat yang lain itu masuk surga, umatku terlebih dahulu yang masuk surga. Masya Allah, maka nanti kita duluan masuk surga. Kenapa? Karena Rasulullah. Maka kalau sekarang teman-teman masih mengidolakan orang-orang kafir, yuk ubah idolanya. Idolakan Nabi Muhammad. Karena anta ma'amman ahbabta. Engkau nanti di akhirat nanti akan bersama dengan yang engkau cintai, dengan yang engkau sukai. Nah, maka teman-teman semua, ini yang terakhir kali ya, insya Allah. Hidup ini cuma sekali. Maka harus berarti. Sebelum saya tutup, saya mau sebutkan satu kisah lagi. Ada kisah dari Sa'ban radhiyallahu anhu, sahabatnya Rasulullah. Jadi sahabatnya Rasulullah yang bernama Sa'ban ini sholatnya senantiasa di masjid. Padahal rumahnya ke masjid itu jaraknya 1 jam jalan kaki. Jauh. Tapi tidak pernah absen untuk sholat. Termasuk sholat subuh. Maka pada suatu hari ketika Rasulullah dan para sahabat sholat subuh, Rasulullah melihat ke belakang karena kebiasaan Rasulullah senantiasa mengabsen sahabat-sahabatnya, kenal semua dengan orang-orang jamaahnya. Maka Rasulullah bertanya, di mana Sa'ban? Kok belum datang? Biasanya Sa'ban datang itu paling ujung. Hari itu Sa'ban tidak datang. Ditunggu beberapa menit, Sa'ban belum juga datang. Akhirnya Rasul dan para sahabat sholat tanpa menunggu Sa'ban lagi. Setelah selesai sholat, Sa'ban ternyata belum datang juga. Maka Rasulullah bertanya, siapa yang tahu rumahnya Sa'ban? Ada seorang sahabat yang angkat tangan. Saya tahu ya Rasulullah. Maka habis sholat subuh, mereka ke sana, ke rumahnya Sa'ban. Yang jaraknya dari masjid Rasulullah 1 jam, teman-teman semua. Diketok pintunya sampai di sana. Assalamualaikum, yang buka seorang wanita, istrinya Sa'ban. Ketika dibuka, ucapan yang pertama diucapkan oleh istrinya Sa'ban adalah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Rasulullah, suamiku semalam sudah meninggal, kata istrinya. Rasulullah terkejut gitu kan. Tapi ya Rasulullah, aku ingin bertanya kepadamu. Apa? Kata Rasulullah. Engkau pernah katakan bahwa kematian terbaik itu ketika di akhir hayat mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Tapi yang diucapkan oleh suamiku bukan itu ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Dia mengeluhkan tentang 3 hal. Yang pertama, kenapa tidak lebih jauh? Yang kedua, kenapa tidak semuanya? Yang ketiga, kenapa tidak lebih baru? Maka malaikat Jibril datang menyampaikan kepada Rasulullah apa yang dimaksud perkataan oleh Sa'ban. Yang pertama, kenapa tidak lebih jauh? Itu keluhan Sa'ban. Karena ketika dia akan meninggal diperlihatkan oleh Allah balasan kenikmatan atas Sa'ban yang setiap hari sholat di masjid. Itu sudah jauh 1 jam. Tapi ketika melihat balasan-balasan yang luar biasa, yang begitu indah, yang begitu nikmat, Sa'ban menyesal. Kenapa tidak lebih jauh? Coba kalau lebih jauh. Coba kalau lebih jauh. Pasti balasannya lebih indah lagi. Itu yang pertama. Pertanyaan kenapa tidak lebih jauh. Yang kedua, kenapa tidak lebih baru? Nah, jadi pada suatu hari ketika Sa'ban akan ke masjid, subuh-subuh, itu ketemu dengan laki-laki yang kedinginan, nggak pakai baju. Nah, sedangkan Sa'ban punya kebiasaan pakai baju 2 lapis. Karena lapis keduanya dia nanti akan buka, ya lapis keduanya yang dia pakai untuk sholat. Karena nanti dia akan bertemu dengan pasir dan segala macam, takut kotor. Maka dia pakai baju 2 lapis.
Ketika ketemu dengan laki-laki yang kedingin nggak pakai baju, Sa'ban melepaskan baju itu, dia pakaikan baju itu. Yang baju yang paling luar ini yang lebih lama. Maka Sa'ban dikasih oleh Allah balasannya yang luar biasa yang begitu indah. Sa'ban mengeluh, kenapa tidak yang lebih baru? Coba kalau yang kukasihkan baju yang lebih baru. Masya Allah gitu kan. Dan yang ketiga, kenapa tidak semuanya? Jadi pada suatu pagi, ketika Sa'ban sedang sarapannya minum susu dan sepotong roti, ada pengemis, ada orang yang kelaparan yang datang. Maka Sa'ban membagi dua. Susunya dibagi dua, rotinya dibagi dua. Maka diperlihatkan oleh Allah balasan atas kebaikan si Sa'ban. Maka Sa'ban mengeluh, kenapa tidak semuanya? Kenapa roti atau susu tidak kuasih semuanya? Pasti balasannya lebih indah lagi. Teman-teman semua, kalau Sa'ban saja menyesal, mengeluh, padahal sangat taat, sholatnya tidak pernah ketinggalan, bagaimana dengan kita yang setiap hari mungkin bermaksiat, setiap hari tidak menjaga mata, tidak menjaga lisan, dan seterusnya, penyesalan apa yang akan kita dapatkan. Maka hidup ini hanya sekali, yuk kita berubah. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi penyampaian materi yang sangat bermanfaat dan sangat menginspirasi bagi kita semua. Nah, selanjutnya di sini saya membuka sesi tanya jawab pada teman-teman yang ingin bertanya langsung kepada Kak Oksa atau juga bisa mengirimkan pertanyaannya lewat chat Zoom. Pada teman-teman yang ingin bertanya, saya persilakan. Pada teman-teman, apakah ada yang ingin bertanya? Mungkin dari panitia juga bisa untuk bertanya. Saya persilakan. Baik, izin bertanya. Baiklah, pada saudara Lisyana Oktami, saya persilakan. Jadi dalam apakah suara saya terdengar? Terdengar. Terdengar.
Ya, lanjut. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini, baik Pak Oksa, saya izin bertanya. Ya, diizinkan. Jadi, bagaimana menurut Bapak mengenai atau tips untuk menjadi pemuda yang menjadi generasi yang baik menurut Islam? Apa tips yang simple menurut Bapak Oksa? Karena pada zaman sekarang ini banyak pemuda yang tidak tahu aturan dan menyepelekan agama Islam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana MC? Pertanyaannya mau ditampung dulu apa langsung aja, Kak? Boleh ditampung dulu, biar kalian nanti selesai ya, closingnya. Di sini juga ada pertanyaan yang sudah masuk dari para peserta melalui chat Zoom. Ini ada pertanyaan dari saudara Andika Saputra. Tanyanya itu, Kalau gitu langsung jawab aja dulu ya. Kalau di chat. ya udah, ya Kak, langsung jawab. Kirain Mas ada yang nak ngomong. Ya, tapi tadi dari Mbak siapa? Mbak Listia ya. Apa tipsnya? Nah, jadi insya Allah yang saya sampaikan tadi semuanya tips ya, semuanya tips. Tadi ada rumus buku bunga dakwah, buku ngaji dakwah, itu semua tips. Nah, lalu kita harus buat prestasi. Nah, termasuk tadi banyak orang yang nggak tahu aturan ya, maka tipsnya harus ngaji, harus belajar Islam. Nah, setelah belajar Islam, ya kita dakwakan ke teman-teman kita yang banyak yang belum paham. Memang ya kita akui hari ini ketika Islam itu jauh daripada kehidupan, memang kita harus nyari sendiri. Nah, alhamdulillah kan sekarang sudah banyak tuh organisasi-organisasi yang berbasis keagamaan atau keislaman. Silakan diikuti. Nah, tips sederhananya seperti apa ya? Jadi mungkin kurang sederhana yang saya sampaikan. Tips sederhananya apa biar jadi hamba yang biar jadi pemuda-pemuda yang keren ya, pemuda-pemuda yang hebat. Ya sederhananya, ya ini aja. Sederhananya itu jalankan segala perintah Allah dan jauhi segala larangan Allah. Nah, tapi kan itu teorinya yang sederhana. Prakteknya adalah dari kita sendiri. Kita perlu motivasi, perlu pendorong. Apa yang mendorong kita untuk biar taat kepada Allah, kita harus punya itu, kita harus pahami itu. Nah, selanjutnya adalah tentang kebiasaan. Jadi kalau kita udah senantiasa taat, insya Allah menjadi kebiasaan, akan jadi habit istilahnya itu. Nah itu mungkin. Bagaimana pada saudari Lisyana Oktami, apakah jawabannya bisa dipahami? Bisa, terima kasih Kak Oksa. Baiklah, pertanyaan selanjutnya pada saudara Andika Saputra. Ini pertanyaannya bisa ditanyakan secara langsung tidak pada Kak Oksanya? Maksudnya ditanyakan secara langsung. Karena saya kurang memahami pertanyaannya gitu. Ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya tadi Ustadz itu sudah bilang bahwasanya secara jelas dan berbagai gambaran yang sudah digambarkan Ustadz itu bahwa Islam itu menghadirkan orang-orang yang mulia gitu kan. Berbeda dengan yang sekarang gitu, bahkan jauh gitu. Bahkan bisa dibilang itu rata-rata pemuda sekarang itu hidupnya itu umpaidah gitu. Ya, nyatanya kita lihat gitu realitasnya. Gitu. Padahal kita paham itu kan panduannya sama,
Bahkan kalau sekarang itu untuk mengaksesnya itu begitu mudah gitu. Beda dahulu sebagaimana Imam Bukhari dan lain sebagainya itu bahkan harus melewati wilayah gitu kan. Pertanyaannya, bagaimana kita itu ya agar kembali lagi ke seperti orang-orang yang mulia dahulu gitu. Apakah memang ada yang menghambat atau yang mengakibatkan umat atau bisa dikatakan kaum muslimin saat ini berada pada kondisi yang terpuruk? Apa penyebab umat itu berada dalam kondisi terpuruk gitu? Bahkan tadi kan mengakses dan informasi sebagainya begitu lengkap saat ini. Mungkin itu saat pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang super ya. Dari Kak Andika ya, Mas Andika ya. Baik, jadi apa penyebabnya? Jadi kalau kita mau berobat, kita sakit, maka kita harus tahu dulu kira-kira kenapa sakit ini. Nah, umat sekarang ini kan sedang sakit. Nah, kalau kita salah mendiagnosa, maka salah obatnya. Maka kita harus diagnosa dengan pas, dengan tepat, biar obatnya juga benar. Nah, kalau kami diagnosa ya, kami teliti, penyebabnya itu bedanya hari ini dengan sekarang itu akarnya kalau ranting-rantingnya itu banyak ya, akarnya itu adalah sistem yang membuat hari ini anak-anak muda itu lalai, jauh daripada agama dan seterusnya, bahkan anfaidah tadi dikatakan. Sistem hari ini yang diterapkan adalah kalau kita sebut itu bahasa kerennya atau bahasa apa ini ya, namanya itu sekularisme. Sekularisme artinya agama itu dipisahkan daripada kehidupan. Itu diagnosa atau akar penyebab segala keterpurukan ini. Agama itu dipisahkan daripada kehidupan. Sehingga kalau mau ngomong agama, yang ngomongnya di LDR baik, tidak usah ngomongin di tempat lain. Kalau nak ngomong agama ya di masjid. Kalau nak ngomong agama di bulan puasa. Nah, di hari-hari lain tidak kati agama. Ke mall tidak kati agama. Jengok TV tidak kati agama. Ke bioskop tidak kati agama. Beda ketika zaman dulu itu yang didengari mana-mana dengar Al-Quran. Dan lingkungannya juga seperti itu, namanya sistem kan. Sistem. Contoh sederhana, kenapa banyak orang yang pacaran? Jawabannya karena sistem. Buka televisi, sinetron tentang orang pacaran gitu kan. Ganteng-ganteng sering gila dan seterusnya ya. Itu. Lalu nggak mau nonton televisi, buka internet, kamu baik. Yang kita tonton yang baper-baper gitu kan, baper-baper. Mau ke bioskop, sama baik. Filmnya tentang pacaran-pacaran juga kebanyakan. Ada Dilan 90, ada Dilan 91, ada Milia, dan yang lain-lain. Mau beli buku, buku yang kita beli juga novel-novel yang bertema pacaran dan seterusnya. Maka tersistem. Jadi kemana-mana itu kan berpengaruh besar kepada mindset kita, berpengaruh besar kepada alam bawah sadar kita. Apa yang kita lihat, apa yang kita baca, apa yang kita tonton, itu berpengaruh dalam kehidupan kita. Kalau kita seringnya nonton kajian, kalau seringnya kita baca ilmu, baca kitab, baca hadis, insya Allah nanti keluarnya bagus. Jadi teko itu mengeluarkan apa yang ada dalam teko. Tidak mungkin isi teko itu kopi, tapi dikeluarkan isi teh. Tidak mungkin. Nah begitulah. Jadi yang kita lawan ini adalah sebuah sistem yang sangat besar. Karena Islam itu tidak lagi diterapkan. Kalau dahulu Islam itu diterapkan dalam artian bukan hanya oleh individu, tapi juga oleh negara. Nah, yang pertama kali Rasulullah bangun itu di Madinah itu adalah negara. Rasulullah sebagai kepala negaranya. Apa buktinya? Buktinya ada tentaranya, ya, ada panglima perangnya, ada militernya, ada strukturnya dan seterusnya. Maka setelah itu Rasulullah menyebarkan Islam. Rasulullah mengirim surat kepada Raja Persia, Rasulullah mengirim surat kepada Romawi dan seterusnya. Nah, sampai akhirnya Islam tersebar, sampai akhirnya Islam itu jadi sesuatu yang keren. Sesuatu yang
Beda ketika menyebut Islam hari ini, ketika menyebut Islam maka yang terpikirkan adalah radikal, teroris, gitu kan. Tapi ketika menyebut Islam di zaman dulu, Islam itu keren, Islam itu cerdas, Islam itu pintar, dan seterusnya. Nah, jadi faktor utamanya itu adalah sistem. Nah, tapi bagaimana kita hidup dalam sistem yang bukan Islam? Nah, tidak bisa juga kita salahkan semata-mata karena sistem. Kita juga sebagai individu yang sudah tahu ini harus berubah, harus berbuat sesuatu untuk mengubah ini. Caranya dengan apa? Ya tadi salah satunya dengan dakwah. Kita berdakwah, kita dakwahkan minimal orang-orang sekitar kita, minimal teman-teman di kelas kita, ya. Minimal tetangga-tetangga kita. Itu tugas kita semua, karena dakwah itu bukan cuma tugas ustadz, bukan cuma tugas kiai, tapi tugas semua manusia, tugas semua muslim untuk berdakwah, menyampaikan Islam. Sentuh hatinya, sentuh pemikirannya, ajak dia kepada Islam. Teman-teman yang sibuk waktunya main game terus, jadi deketin ya, pelan-pelan diajak ikut kajian, pelan-pelan diajak ke masjid. Nah, itu yang bisa kita lakukan hari ini. Hanya seperti itu yang bisa kita lakukan, dan insya Allah menjadi amal jariah bagi kita. Itu saja mungkin. Baiklah, terima kasih pada Kak Oksa jawabannya. Untuk saudara Andika Saputra, apakah bisa dimengerti jawabannya? Alhamdulillah, ya bisa. Bronset. Terima kasih pada di sini karena keterbatasan waktu, jadi saya akan mengambil satu pertanyaan lagi. Ini menurut saya merupakan pertanyaan yang menarik. Ini ada pertanyaan dari saudara Apri. Assalamualaikum Kak Oksa yang saya cintai karena Allah. Ya Allah, Masya Allah. Bagaimana pendapat kakak dengan fenomena mahasiswa yang berjuang menegakkan khilafah? Bukankah dakwah menegakkan Islam dalam bernegara, khilafah itu adalah kewajiban para ulama. Mahasiswa kan cukup dakwah yang ringan-ringan saja. Bagaimana pendapat kakak mengenai hal tersebut? Oke. Ini pertanyaannya ngeri-ngeri sedap ya. Jadi bagaimana pendapat saya tentang mahasiswa yang mendakwakan khilafah? Nah, jadi dakwah itu bukan hanya dakwah tentang ngajak sholat, bukan hanya ngajak puasa. Tapi Islam itu, kenapa? Karena Islam itu agama yang sempurna. Islam itu agama yang paripurna, yang lengkap. Jadi mengatur seluruh aktivitas kita. Masuk WC diatur nggak? Diatur. Harus menggunakan kaki kiri. Itu masuk WC diatur. Nah, termasuk juga dalam mengatur negara. Islam juga punya aturannya. Jadi kenapa Islam itu dikatakan sempurna? Ketika Rasulullah turun ayat terakhir itu kan, Al-Maidah ayat 3, disampaikan oleh Allah, Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum binikmati rabbika walukumul islam madinah. Jadi pada hari ini kata Allah, telah kusempurnakan Islam itu sebagai agamamu, dan telah kucukupkan ia sebagai nikmatmu, dan telah kuridoi sebagai agamamu. Jadi sudah sempurna. Kenapa dikatakan sempurna? Karena Islam ini mengatur semua hal. Kalau kita mau perkecil lagi, mengatur 3 hubungan. Hablum minallah, hubungan dengan Allah. Hablum minanas, hubungan dengan manusia. Dan hablum minan nafs, hubungan dengan dirinya sendiri. Dengan Allah, ya kita sholat, kita puasa, itu dengan Allah, ya. Dalam akidah kita, ibadah mado kita. Lalu hablum minanas. Nah, ini yang belum banyak dilakukan dalam berekonomi, dalam pendidikan, dalam sosial, dalam politik. Itu belum pakai aturan Allah. Itu faktanya ya hari ini. Hablum minanas kita belum. Begitupun juga dengan hablum minan nafs. Hanya sebagian-sebagian saja yang sudah mempraktekannya. Hablum minan nafs ini contohnya dalam berpakaian, ya, menutup aurat atau akhlaknya dan seterusnya. Nah, jadi itulah Islam. Islam itu lengkap, termasuk Islam juga punya aturan atau punya pegangan dalam mengatur negara. Nah, itulah yang disebut sebagai khilafah yang dulu pernah diterapkan. Kalau kita kenal ada Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, Khalifah Umar bin Khattab, Khalifah Utsman bin Affan, Khalifah Ali bin Abi Thalib. Nah, mereka disebutnya khalifah. Nah, apa yang mereka jalankan? Yang mereka jalankan adalah khilafah. Nah, khalifah dengan khilafah.
Nah, jadi khilafah itu juga ajaran Islam. Nah, teman-teman bisa beli kitab fikih Sulaiman Rosyid ya, yang dulunya masih dipakai di sekolah tapi sekarang dihilangkan. Sulaiman Rosyid itu sangat bagus sekali menulis bab tentang khilafah. Nah, jadi kalau ada mahasiswa yang berdakwah tentang khilafah, ya tidak ada masalah karena khilafah itu bukan karena khilafah itu bagian daripada ajaran Islam. Sama seperti akidah, syariah, kita ajarkan tentang sholat dan seterusnya. Bagus, nggak ada masalah, silakan saja. Nah, jadi Islam ini agama yang menyeluruh, yang sempurna. Nah, apalagi khilafah tadi ada sejarahnya, ada dalilnya, dan seterusnya. Nah, mungkin ada teman-teman juga yang konsen dakwahnya tentang pacaran, larangan pacaran, ya, atau dakwahnya tentang ngajak sholat. Ya, kita bagi-bagi, apa istilahnya itu, bagi-bagi kerja lah, gitu kan? Nggak ada masalah, silakan. Ya, memang harus ada juga orang yang mengingatkan tentang Islam itu juga mengatur tentang politik. Islam juga mengatur tentang politik. Mungkin itu jawaban dari saya. Baiklah, terima kasih kepada Kak Oksa atas jawabannya. Untuk Saudara Apri, apakah bisa dimengerti jawabannya? Ya, syukron untuk Kak Oksa atas jawabannya, sudah sangat puas Kak atas jawaban dari Kakak. Semoga Kakak selalu dalam lindungan dan limpahan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya rabbal alamin. Udah paham ini ya. Kepada teman-teman yang pertanyaannya belum terjawab, nanti bisa menanyakan langsung kepada Kak Oksa karena kita memiliki keterbatasan waktu. Jadi itulah sesi tanya jawab pada webinar hari ini. Selanjutnya memasuki acara selanjutnya, yaitu pembacaan doa yang akan disampaikan oleh saudara Dafran Al-Hajj. Pada saudara Dafran, saya persilakan. Baik, terima kasih moderator. Apakah suara saya terdengar? Terdengar. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Hadirin yang berbahagia, marilah kita berdoa dengan khusyuk. Izinkan saya akan membantunya secara agama Islam. Marilah bersama-sama kita menundukkan hati, memohon ampun, serta mengharap agar doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'mahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa asmi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa syiyamana wa ruku'ana wa asyudana wa qu'udana wa tatharwana wa ta'budana wa tamsirana ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ana ala zikrika wa syurika wa husni ibadatik. Rabbana zalamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lakuna minal khasirin. Rabbana la tuhaizna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bi wa'fu anna waghfir lana warhamna. Anta maulana fansurna alal qawmil kafirin. Allahumma inni as'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyatan fi ilmi wa barakatan fi rizqi wa taubatan qabla maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma wil alina fi syakaratil maut wa najata minan nar wa lafahinal hisab. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Saat ini kami berkumpul dalam rangka acara seminar online Pekan Islami FKIP 2021 dengan tema menjadi generasi muda Muslim yang religius dan berkualitas yang diselenggarakan oleh Al-Kafi. Kami mohon ya Allah, kiranya acara ini selalu berada dalam ridho-Mu. Ya Allah, Tuhan yang Maha Penyayang, hanya rahmat dan kasih sayang-Mu lah sehingga segala aktivitas kami dalam acara ini berjalan dengan lancar walaupun menguras waktu, tenaga, dan pikiran. Dan hari ini, sore ini, ya Allah, kami berkumpul di tempat ini meskipun online. Kami memanjatkan puji syukur kepada-Mu sekaligus menutup kegiatan kami.
Ya Allah, berkailah segala aktivitas kami selama dalam mengikuti rangkaian acara kami, dan jadikanlah sebagai amal ibadah istimu. Untuk itu, ya Allah, tetapkanlah rahmat dan kasih sayang-Mu kepada kami, dan jadikanlah pertemuan ini sebagai pertemuan yang Engkau ridhoi. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengetahui, limpahkanlah pada kami semua kekuatan dan kesabaran, kemudahan dan keikhlasan, serta kecerdasan dan kearifan selama mengikuti acara sore hari ini. Berilah kami ilmu yang bermanfaat, kepahaman yang luas, dan amalan yang Engkau terima selama kami mengikuti seminar hari ini. Ya Allah, hanya kepadamu lah kami berbakti, dan hanya kepadamu lah kami mohon pertolongan. Kabulkanlah doa kami, Engkau Maha mendengar dan Engkau Maha pengampun. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika izzati ma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya pemberian cindera mata dan juga sesi foto bersama atau dokumentasi yang akan dipimpin langsung oleh panitia. Pada pihak panitia saya persilakan. Ini udah dipoto ya? Kepada pihak panitia, apakah sudah dikomentasikan? Oke Kak, ini izin ambil foto ya untuk mengabadikan Kak Oksani sebagai pemateri, dan ini dari tim Pupdok sudah mengeditkan sebuah sertifikat yang Masya Allah bagus sekali. Oke, langsung dimulai untuk screenshot. Proses. Abad 1, 2, 3. Insya Allah. Sudah operator? Sudah. Terima kasih. Kembali ke Hendro. Terima kasih ya. Baiklah, terima kasih kepada Saudara Doni. Selanjutnya itu sesi dokumentasi, sesi foto bersama yang akan dipimpin oleh pihak panitia. Yuk teman-teman ikhwafillah semuanya, silakan dong untuk menghidupkan kameranya kembali, karena kita mau mengabadikan momen yang sangat spesial, karena momen ini setahun sekali untuk pekan Islami. Jadi mohon perhatiannya untuk teman-teman untuk sebentar saja untuk mengaktifkan kameranya sebentar untuk mengabadikan momen yang sangat langka ini. Yuk teman-teman ditunggu. Dengan pose yang terbaik. Iya dong, boleh. Kucing. Oke. Wah, itu ada sama kucing nih. Wah, kucingnya imut banget. Wah, Masya Allah. Oke, langsung saja nih slide pertama ya. Siapkan pose terbaiknya.
dan hitung dengan bahasa Arab. Wahid isani salasa. 1, 2, 3. Oke, untuk slide pertama. Oke, slide kedua, siap-siap untuk menghidupkan kamera. 1, 2, 3. Oke, terima kasih kepada teman-teman ikhwan sekalian. Kembali kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada panitia. Dengan berakhirnya sesi dokumentasi tadi, berakhir pula acara webinar kita pada hari ini. Semoga acara kita hari ini dapat bermanfaat dan berguna bagi kita di masa yang akan datang. Saya selaku MC pamit undur diri. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Kak Aksa. Syukran Kak Oksan. Ya, Afwan. Terima kasih, Kak. Sampai jumpa lagi. Ya, Kak. Terima kasih teman-teman semua yang telah membersamai. Iya Kak Andika. Oke Mas Andika, salam kenal.